Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Furqon yang 2022 11077. Saya akan melakukan presentasi resume etika profesi pertemuan terakhir. Pada bagian pertama yaitu etika dalam profesi yang ingin didalami di masa depan. Etika merupakan landasan utama yang memastikan praktik profesional dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan menghormati norma sosial serta hukum. Dalam profesi teknik seperti teknik elektro atau konsultan engineering, etika melibatkan kejujuran dalam desain dan implementasi, menjaga keselamatan publik, serta mempertimbangkan dampak lingkungan. Sebagai contoh, seorang insinyur listrik harus memastikan sistem kelistrikan yang dirancang itu memenuhi standar keamanan, meskipun ada tekanan biaya atau waktu dari pihak lain. Dengan menjunjung etika, seorang profesional dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di masyarakat. Lalu yang kedua itu ada kode etik dan kode instalasi dalam profesi. Kode etik adalah pedoman yang mengatur perilaku individu dalam profesi seperti menjaga kerahasiaan informasi, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak sesuai hukum. Sebagai contoh, insinyur profesional tidak boleh memberikan rekomendasi teknis yang memiliki konflik kepentingan dengan proyek. Lalu ada kode instalasi, yaitu khususnya dalam teknik listrikan mencakup aturan teknis yang harus diikuti untuk memastikan keamanan dan efisiensi sistem. Standar seperti SNI, Standar Nasional Indonesia, dan IEC, yaitu International Electronical Commission, mengatur instalasi listrik agar tidak membahayakan pengguna. Contohnya instalasi listrik di gedung harus memenuhi persyaratan tegangan, grounding, dan perlindungan terhadap lonjakan arus. Lalu yang ketiga itu ada sistem manajemen energi ISO 50001 dan studi kasus terapannya. ISO 50001 memberikan kerangka kerja untuk mengelola energi secara efisien, mengurangi emisi karbon, dan menekan biaya operasional. Penerapan standar ini dimulai dari audit energi, identifikasi peluang penghematan, hingga implementasi teknologi hemat energi. Contoh studi kasusnya itu seperti sebuah pabrik manufaktur di Indonesia menerapkan ISO 50001 dengan mengganti mesin-mesin lama dengan mesin hemat energi dan memasang sistem monitoring real time. Hasilnya, pabrik tersebut mampu mengurangi konsumsi energi hingga 20% dalam waktu 1 tahun serta mengurangi biaya listrik secara signifikan. Lalu ada kasus dari ISO 14001 dalam industri, yaitu ISO 14001 adalah standar untuk sistem manajemen lingkungan yang membantu perusahaan mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi dampak lingkungan. Contoh studi kasusnya itu perusahaan tambang menerapkan ISO 14001 untuk mengelola limbah tambang seperti memisahkan limbah berbahaya dan non-berbahaya, serta memuliakan area tambang menjadi kawasan hijau. Penerapan ini tidak hanya memenuhi regulasi lingkungan, tapi juga meningkatkan citra perusahaan sebagai organisasi yang peduli terhadap keberlanjutan. Lalu yang kelima yaitu kasus aplikasi haki, yaitu hak kekayaan intelektual di dunia industri. Haki melindungi hasil karya intelektual seperti paten, hak cipta, atau merek dagang yang berperan penting di dunia industri. Studi kasusnya itu sebuah perusahaan elektronik mengajukan paten untuk teknologi baterai baru yang lebih tahan lama. Dengan paten ini, perusahaan tidak hanya melindungi inovasinya dari peniruan, tetapi juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari lisensi teknologi tersebut kepada perusahaan lain. Lalu yang keenam yaitu kasus aplikasi dan prosedur pendirian usaha di bidang kelistrikan. Prosedur pendirian usaha di bidang kelistrikan mencakup pengajuan izin usaha ke instansi pemerintah, sertifikasi teknik untuk instalasi listrik, dan registrasi badan usaha. Contoh dari studi kasusnya itu sebuah perusahaan jasa instalasi listrik memulai usahanya dengan mendaftar di Kementerian ESDM untuk mendapatkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik IUJPTL. Perusahaan juga melibatkan teknisi bersertifikat untuk memenuhi persyaratan teknis dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Lalu yang ketujuh itu ada draft kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering. Kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering yaitu dokumen penting yang mengatur hubungan antara pihak pemberi kerja dan konsultan. Elemen dalam kontrak yaitu pertama ada ruang lingkup pekerjaan, lalu ada biaya pembayaran, yang tiga ada jangka waktu pelaksanaan, yang keempat kewajiban kedua pihak, dan yang kelima penyelesaian sengketa. Lalu ada yang terakhir, yaitu uraian job desk dan profesi SDM di perusahaan konsultan atau kontraktor engineering. Perusahaan konsultan atau kontraktor engineering memiliki berbagai peran penting, yaitu engineering design, dia orang yang bertanggung jawab untuk membuat rancangan teknis. Lalu ada manajer proyek, dia orang yang mengawasi jalannya proyek agar selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas.
Lalu ada estimator, yaitu menghitung biaya material, tenaga kerja, dan alat yang dibutuhkan. Lalu ada administrasi proyek, yaitu mengelola dokumen proyek, laporan kemajuan, dan kebutuhan administrasi lainnya. Dan yang terakhir, teknisi lapangan memastikan instalasi dan implementasi sesuai dengan desain spesifikasi teknis. Dengan pembagian tugas yang jelas, perusahaan dapat menjalankan proyek secara efisien dan memastikan kepuasan klien. Sekian dari presentasi kali ini. Assalamualaikum.